jantungnya. Duh, Allah mempercayakan kami ya sebagai orang tua. Hai, Assalamualaikum weh. Ketemu lagi dengan kawan cerita. Cerita yuk. Hari ini aku ditemenin sama sosok yang sangat spesial, berjuang selama 11 tahun untuk mendapatkan buah hati. Langsung aja sama Umi Fida. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi apa kabar? Insya Allah sehat ya di. Alhamdulillah. Jadi sehat juga. Ya ini sehat. Alhamdulillah. Jadi Umi ini guru spiritualnya ya nih. Masya Allah spiritual pula itu ya. Karena kemarin kita sempat likok bareng ya Mi. Iya. Jadi, karena memang udah nggak satu kota lagi, jadi udah dipindahkan sementara. Nih kita kan mau sharing nih sama kawan-kawan yang ada di YouTube. Iya. Waktu kemarin kita liko, ya ini pernah dengar kalau Umi itu cukup lama berjuangnya untuk ngedapatin Al-Fatih. Yes. Insya Allah. Umi bisa nggak sih ceritain gimana perjalanan untuk mendapatkan Fatih? Mungkin dari awal pernikahan. Mendapatkan Al-Fatih ya, Masya Allah. Apa namanya, ceritanya maju mundur aja nggak masalah. Iya, nggak ya. apa-apa. Ya pertama sekali bagi kawan-kawan yang berjuang ya, berjuang apa namanya, mendapatkan garis 2 ya. Iya benar. Tapi sebetulnya kalau Umi Fida nggak pernah mendapat garis 2 itu. Kok bisa? Tiba-tiba ke dokter aja, tiba-tiba tahu hamil. Oh. Langsung ke dokter. Jadi nggak pernah mendapatkan garis 2. Langsung dia ya, lebih akurat ya. Iya, lebih akurat. Tapi kalau perjalanannya itu ya, kami berawal dari pernikahan lah ya. Iya, pernikahan. Kami itu sama-sama belum mengenal ya, tapi kami itu di apa namanya ya, hanya dijodohkan gitu ya, dijodohkan. Insya Allah sama-sama apa namanya, agamanya baik kan gitu ya, dan sama-sama mau berjuang tuh di apa namanya, menegakkan agama Allah ya semampu kita dan berusaha kan gitu ya, karena kalau sama satu visi kan lebih enak gitu ya. Jadi kami dipertemukan dalam dunia itulah gitu ya. Dan setelah berjalan ya 5 bulan, sebulan, 2 bulan, 5 bulan udah merasakan gitu ya, pengen kok lama kali ya gitu ya. Tapi dari si suami bilang akan biasa itu, tunggu aja dulu gitu ya. Akhirnya kami mulai startnya itu di usia pernikahan 9 bulan. 9 bulan udah mulai. Sudah mulai berusaha apa namanya, mulailah ya startnya memeriksakan diri kami datangi ke dokter. Awalnya itu dokter kami sewaktu itu suami masih bekerja di perusahaan swasta kan gitu ya, jadi ada apa namanya, ada tempat lah ya, ada dokter keluarga namanya, kita periksa. Awalnya periksa, akhirnya pakai tahap-tahap pertama, kedua, ketiga sampai HSG dan segalanya tidak juga. Itu ada berapa bulan. Biaya kita ada ditanggung oleh dokter perusahaan, ada juga yang dari kita sendiri, tapi lebih banyak kita sendiri gitu ya. Akhirnya tidak juga, karena pernah mengikuti seminar di TV kemarin, ngikut seminar, ternyata penghambat salah satunya adalah ada virus gitu ya, virus. Akhirnya kami beranikan menjumpai dokter tersebut. Kami bilang kami ingin cek darah, karena cek darah itu langsung ke si istri gitu ya, langsung ke saya gitu, dan ternyata ada virus itu. Ya udah, kita pengen tahu, cek aja.
langsung kalau sudah tahu virusnya ada, kita langsung ke herbal tadi. Akhirnya ngikuti seminar itu, kita minum obatnya dari herbal itu, namanya Insinyur Juanda. Dia jusnya itu jus mengkudu. Itu selama sama dengan dokter, harus siklusnya itu 3 bulan. Jadi kita minum jusnya itu selama 3 bulan, suami istri. Kalau dananya lumayan ya, untuk bagi keluarga kami lah khususnya kan termasuk lumayan, tapi bagi yang lain belum tentu kan gitu ya. Jadi akhirnya kita ambil yang minimal ya 3 bulan, kita ambil minimal 3 bulan, sama 3 bulan itu nggak boleh campur. Jangan dikhawatirkan, kata dokter Juanda itu, kalau ada anaknya dalam keadaan kita yang terinfeksi virus itu, maka bisa terjadi anaknya meninggal di dalam atau hidrosefalus dan macam-macam. Begitu sudah 3 bulan kita minum, akhirnya 4 bulan bulan keempat kita cek darah dan ternyata memang dia 0, tapi tetap positif. Jadi dia nggak bisa berubah jadi negatif, Tidak. walaupun cuma 0. Iya. Tapi dia 0 sekian persen gitu ya, tapi tetap dia positif. Karena kita keterbatasan dana juga ya, udah kita selesaikan dari situ. Kita selesaikan pengobatannya, kita tunggu, ternyata kita tunggu nggak juga kan, ya udah kan gitu ya. Akhirnya kita berpindah lagi ke dokter satu lagi gitu ya. Siklus tunggu juga sama 3 bulan kan gitu ya. Akhirnya tidak juga gitu ya. Akhirnya kita cari herbal yang agak jauh ya, agak jauh, masih di Sumut sih, tapi kita mengeluarkan uang sekali jreng pengobatannya itu ya. Memang kami itu karena kita keterbatasan dana juga, akhirnya kita berapa bulan mungkin kita kumpul untuk 5 bulan, karena biasanya minimal 4 bulan pengobatannya kita habis, lumbung kita habis gitu ya, maksudnya habis, ya udah kita tunda dulu, begitulah berapa tukar kali dokter. Akhirnya memang kami itu disarankan, ada dokter juga kan, kami udah tukar dokter lah. Akhirnya salah satunya memang kalau mau, kan udah dicoba-coba semuanya, harus inseminasi. Inseminasi itu jadi kami tanya bahwa kalau sama-sama belum pernah punya anak, kira-kira berapa persen ya dok keberhasilannya. Dan ternyata keberhasilannya itu kecil. Tapi kalau sudah ada salah satu yang pernah menghasilkan atau yang pernah menikah dan punya anak, itu tinggi persenannya. Mengingat dananya itu lumayan besar dengan membandingkan dengan menyamakan ke dana kami, akhirnya kami mundur ya, kita udahlah alami sajalah kan gini, bisa aja sih kita ngutang sama keluarga atau teman, tapi kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil kan kita tinggal nunggu hutang gitu. Berarti gini aja, berarti bukan itu rezeki kita gitu. Udah kita tunggu dulu, nanti berobat lagi gitu ya. Akhirnya di tahun gitulah bolak-balik kita berobat juga ya, berobat berhenti gitu ya. Akhirnya kita udah mengikhlaskan semuanya, mengikhlaskan, bisa jadi memang Allah tidak memberikan kita itu, udah ikhlas gitu ya, udah ikhlas, udah kita berbuat baik aja lah gitu ya. Ada keponakannya kita asuh gitu ya, ya udah gitu aja gitu. Akhirnya di tahun ke-10 ya, 10 pernikahan, saya itu dicalegkan dari salah satu partai. Di situ ya, akhirnya di saat itu kita nggak tahu sih ya, tapi di momen-momen itulah, selesai dari itulah gitu ya, kita selalu berdua ceria, kemana-mana sama gitu ya. Ya udah, kita kan berjuangnya untuk Allah gitu ya, ya kemana-mana happy lah gitu ya. Gitu. Setelah dari itu berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan setelah itu ya, terasa nih badan gak enak, pikir masuk angin aja, tapi haidnya itu kok nggak selesai gitu. Oh, haid. Bukan haid seperti darah banyak ya, tapi flek gitu nih.
Terus suami mau pergi saat itu, mau pergi agak ada sedikit acara gitu, agak lama lah gitu. Pikirnya gini, bilang sama suami, sebelum abang pergi cek dulu nih ini sakit apa, karena setiap malam itu nggak bisa tidur. Bagian tempat tertentu sakit, perut juga kram, nggak bisa tidur lah, nggak bisa kena angin, nggak bisa makan, semuanya. Tapi nggak nganggap itu hamil, Nggak kepikiran kalau itu Nggak. hamil. Mau memikirkan takut, bukan itu. Jadi kita nggak rasa gampang sama Allah tuh gampang, tapi untuk menetralkan perasaan ini kan. Jadi udah berapa malam gitu juga kan, tapi sukanya yang makan yang asam-asam, sukanya makannya yang itulah gitu ya. Akhirnya ini kok haid kok nggak selesai ya, pergi ke pajak itu ya, kalau di Medan pajak namanya ya. Makan tape ya, terus beli obat yang meluruhkan melancarkan haid gitu ya. Terus makan nenas gitu ya, selera gitu. Satu sisi selera, yang kedua biar cepat selesai. Tapi enggak juga, kalau beraktivitas sedikit aja dia keluar, tapi kalau lagi tenang-tenang enggak. Lama-lama kelamaan ada perasaan terlintas gitu ya, tante hamil gitu ya, tapi berusaha menutupin perasaan ini gitu ya. Nanti berharap ternyata tidak ada kan, biasalah manusiawi gitu ya. Tapi gaduh sama suami gitu kan, ini nggak bisa kena kipas angin. Ngipas itu gini panas sebetulnya, tapi nggak bisa kipas, tapi hanya gini aja ngipas, itu pun kaki ya. Coba dulu gitu ya. Tapi Padahal panas gitu ya, karena semuanya nggak enak gitu ya. Tapi mual-mual itu belum ada. Akhirnya adik bilang gini, karena udah ada anaknya sudah 2, kita cerita, tapi gejala seperti itu biasanya gejala orang hamil katanya. Tapi kita yang udah lama itu udah itu enggak gitu aja lah ya, membuang perasaan itu supaya khawatir kecewa gitu ya, biasalah manusiawi ya. Karena bagi kita Allah tuh gampang ngasih, tapi perasaan ini, menjaga perasaan ini. Terus bilang sama suami gitu ya, kenapa rupanya gitu, cerita lagi gini, tapi kan udah selesai, karena itu gejala seperti haid gitu ya. Tapi kan sudah selesai haid gitu ya. Pertama gini dia, dalam mimpi itu pengennya dikusuk suami gitu. Jadi mimpi. Gitu ya. Kayak perasaan kenapa sensitif ya perasaan itu gitu ya. Pengennya ingin mungkin nggak tahu lah gitu gitu. Pengen ya Allah, kena sakit itu nggak enak badan itu, pengennya aduh dikusuk kenapa lah gitu, minimal kaki gitu ya. Ternyata rupanya betulan. ternyata kenapa deh gitulah ya. Ternyata betulan digosok. jadi mewek juga, nggak tahu ini sakit ini gitulah kan. Udahlah, kayaknya memang harus kita periksakan lah gitulah ya. Tapi setiap kali mau memeriksakan ada aja hambatan, kunci rumah entah kemana lah, terus akhirnya nggak bisa pergi karena ada acara gitu ya. Tapi mengingat suami yang mau pergi, mau nggak mau harus mempersiapkan. Kalau pergi penyakitnya kita sudah tahu ya, kita udah siap-siap kan gitu. Akhirnya mau memeriksakan itu juga bukan memeriksakan kehamilan, tapi ada apa. Akhirnya ada acara di tempat ngajar, setengah hari memang sengaja bolos ya keluar, kita periksa lah itu kira-kira makan siang lah ya, bisa makan siang. Akhirnya kita ke dokter Objin memang ya. Kita cari yang tempat kita dulu sebetulnya berobat, dokter itu salah satunya. Ya udah kita datang, nunggu, udah pertama daftar itu pun ada yang nyarankan, ya udah periksa ke sini aja gitu ya, kalau tidak nggak kepikir pun ya udah biarin aja lah gitu, karena haid udah mau 3 bulan.
Berarti selama 3 bulan itu plaknya keluar terus. Gitulah dia kan, udah capek gitu ya, ada mau kegiatan mau istirahat gitu, netralkan dulu gitulah, tapi nggak kepikir gitu lah. Akhirnya ke dokter itulah kita ya, ke dokter itu yang mikirnya nggak ada hamil gitu kan, nggak bisa. Ada bu, apa keluhannya, ada pak gitu. Keluhannya dok ini haid terus-terusan gitu ya. Oh ya, ada keputihan ini ceritalah semuanya sama perempuan ya. Ya udahlah, naik kata kita, naik tempat tidurnya udah periksa gitu. Akhirnya diperiksa di USG lah ya, USG. Terus dia bilang gini, loh ibu ini hamil. Hah? Kayaknya kan kita nggak kepikir akan bisa hamil. Kepikir tidak akan bisa hamil gitu loh. Berarti memang udah ngeponis diri kayaknya nggak bakalan bisa hamil gitu. Nggak memponis, tetapi sudah mengikhlaskan apapun yang diberi Allah, karena kan Allah yang maha tahu mana yang terbaik kan gitu. Ya udah, berarti kan kita berusaha menjalanin itu, ikhlas apapun diberikan Allah kan gitu, kan Allah kan maha tahu, itu udah mempersiapkannya, walaupun kadang-kadang kita ada melonya dikit gitu ya, lihat yang lain gitu. Kembali ke dokter tadi, diperiksa, loh ibu ini hamil. Hah? Langsung bilang, wah. Jadi asistennya bilang gini, ibu kenapa? Ibu nggak siap hamil ya, gitulah. Langsung diambil biodata kita. Oh ibu masih mudanya, kenapa gitu? Padahal kita kan, jadi kata suami, bukan suster, kami ini udah 11 tahun belum punya anak. Hah? jadi suster bilang gini, udah bu, tenang ya, biar nampak, biar terlihat itu udah, jadi terlihat kantongnya gitu, terlihatlah bayinya itu dan detak jantungnya, duk gitu. Oh, subhanallah. Masya Allah. Saat merasakan itu detak jantungnya, ternyata Allah mempercayakan kami ya sebagai orang tua. Akhirnya dokter juga dia berusaha, ini sudah mau jalan 3 bulan gitu kan. Akhirnya mengingat kembali gitu ya. Akhirnya ya udah, dikasih obat penguat, seandainya nanti flek lagi akan datang lagi gitu ya. Ya udah gitu, udah selesai lah. Tapi kami nggak yakin. Masih nggak yakin. Karena itu masih bukan 4 dimensi ya. Akhirnya terus terang saat itu nggak yakin 100%. Jadi kita harus cari dokter satu lagi. Akhirnya kita cari dokter satu lagi, nanya sama kawan yang 4 dimensi yang langsung bisa nampak gitu ya. Akhirnya aku ibu masuk giliran kita ya, periksa apa bu? Periksa hamil? Enggak, bilangnya bukan periksa hamil. Ada, oh ya udah, dokternya juga enggak gitu kali gitu ya, cuma dibilang periksa hamil enggak, tapi suami bilang langsung ya mau periksa katanya, tapi sendiri kakak sendiri enggak bilang karena belum yakin gitu. Nah, akhirnya naik ke tempat tidurnya, periksa lagi. Oh ya, ini udah mau hitungan minggu gitu ya. Udah mau 3 bulan lah bahasa kita yang orang awam ya. Tapi di situ udah mulai yakin langsung. Yakin, udah terlihat nih sehat ya, sehat ini jantungnya. Akhirnya dikasih filenya ke kita. Ya udah, kita terhenti sejenak. Berarti sudah betul jadi gitu ya. Akhirnya kita share lah ke keluarga gitu ya, bahwa kirimnya, oh ini ada apa ya, udah semuanya lagi ya terharu lah ya, kita udah 11 tahun gitu ya.
Ya disitulah akhirnya ternyata di saat kita tuh sudah ikhlas berusaha, eh, bahwa apapun yang gini dia, hari ini yang diberi Allah ini ke kita berarti itulah yang terbaik gitu ya. Begitu tahu kita memang sudah positif hamil, dan terpikir penyakit yang lama itu ada toksnya kan gitu. Kita langsung sharing lah ke kawan-kawan yang minum obat herbalnya itu dan dengan obat dokter bagaimana kondisi si bayi, dan akhirnya insya Allah mudah-mudahan ditolong Allah lah ya. Bukan nanti kalau dan lihat mungkin nggak percaya atau gimana lah, tidaknya inilah yang kita jalanin gitu ya. Kita lihat akhirnya kita beralih ke herbal, obatnya itu selama menjalani 3 bulan sampai mau lahiran kita minum obat herbal yang dulu yang toks itu dari Insinyur Juanda, dia jus mengkudu. Gitu kita udah tahu positif hamil, udah yakin lah ya, padahal bukan positif hamil lagi, emang sudah hamil kan udah jadi 3 bulan gitu ya, tahunya aja. Udah kita agak berpikir beberapa hari ya, mungkin ada 1 malaman, tapi berpikir itu jangan lama-lama, saya bilang gitu sama suami, karena kan ini udah ada si bayi, tinggal kita cepat putuskan besok mau ke obat dokter atau ke herbal itu. Kita tanya dulu orang makan itulah ya, karena kita ke herbal itu selama mau lahiran selesai. Akhirnya itulah si Patih sekarang sudah berusia 1 tahun 7 bulan. Luar biasa perjuangan Umi selama 11 tahun. 11 tahun baru dapat Al-Fatih. Jadi kalau dilihat-lihat Umi luar biasa, sabar. Di luar kayaknya. Di dalam seperti lahar juga gedeg gitu. Enggak apa ya, maksudnya berat ya Mi? Berat enggak sih Mi? Mungkin orang yang melihat mungkin berat ya. Ada beberapa orang lain mungkin nyeritakan ke keluarga atau ke adik, bisa bertahan mereka ya sampai 11 tahun gitu, mempertahankan rumah tangga dengan tidak ada anak gitu. Tapi kalau kami merasa ya enjoy aja gitu ya, menikmati ya. Kalau dulu gitu dah, punya anak sama nggak punya anak kan sama saja, sama-sama akan mati juga gitu dulunya. Karena kan kita udah berusaha mengikhlaskan, karena Allah yang memberikan itu, berarti itulah yang terbaik. Nah, menata hati itulah mulai ikhlas semuanya gitu. Jadi yang Yani tangkap, Umi itu mulai dari pernikahan 9 bulan baru mulai periksa. Ya. Terus kan tadi Umi bilang ngelewatin tahap-tahapan pertama. Pertama kali tuh nih tahapan apa? Langsung USG atau langsung cek darah atau gimana? Oh ya, kita ke dokter langsung ya, ke dokter kandungan lah ya gitu ya. Kita konsultasi, ya udah kita konsultasi apa permasalahannya, ya udah disarankan minum obat dulu, gitu 3 bulan. Udah minum obat nggak ada juga, ya udah besok kita tindakan. Nah tindakannya secara medis lah gitu. Itu pun diatur lah siklus berhubungannya, masa suburnya itu gitu sih. Selanjutnya ya udah kita sendirilah, pengalaman tanya kawan gitu ya. Kita tetap campur herbal dan campur herbal juga ke dokter ya juga gitu ya. Dijalanin secara beriringan apa ini dulu satu-satu? Tidaknya secara medis dulu. Kalau medis itu kan memang pakai alat ya melihat sesuatu. Kalau secara mata kasar kan kita tuh sehat gitu ya. Nah, secara medis dulu baru kita ambil herbalnya gitu.
Sewaktu itu sebelum hamil itu kami minum produk HPAI ya. Minum produk HPAI itu tujuannya bukan mau hamil kemarin itu. Jadi Tujuannya mau sehat aja. Ya minum kopi radik yang segala-segalanya lah. Tapi sebelumnya itu ada juga lagi gitu. Tapi kami itu tadi kena kita keterbatasan dana ya jadi ya pas kita ada uang ya kita beli, kalau nggak ada ya udah gitu. Tapi di saat itu kita tidak minum gula ya. Kita biasa suami itu kan minum pagi-pagi itu teh manis gitu. Tapi kita kasih saat itu karena dia nggak suka itu kurma. Nah, kalau saya itu kan minumnya pagi-pagi itu rendam air kurma gitu ya. Memang nggak suka minum teh manis gitu. Jadi suami itu kasih minum kopi radik. Terus memang diperhatikan masa menstruasinya, masa berhubungannya. Kemarin gitu dia. Minum herbal, tidak minum gula. Itu lagi booming-boomingnya jadwal akbar ya, dokter jadul akbar ya. JSR gitu. Minum itu kita rempah-rempah dan siklus haid itu siklus berhubungannya ini ya gitu. Iya, kalau untuk minum manis-manis ya ini udah lama sih enggak. Jadi aku menghindari ya Mia. Minum gula gitu ya. Minum gula. Diganti dengan madu ataupun kurma. Mi, waktu 11 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya Mi. Tapi perasaan kami itu sebentar. Karena menikmati mungkin. Ya. Dan kami nggak nyangka juga 11 tahun gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang suka menilai rumah tangga kita gitu, dengan waktu yang cukup panjang orang-orang menyangka itu, pernah nggak tanggapan ada orang yang negatif gitu ya?